yang rapi, yang sopan, yang santun. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Anak-anak semua sudah siap belajar ya? Sudah. Ya, jadi hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang kelima, subtema 2, tema yang keenam, yaitu masih tentang energi dan perubahan. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita harus buat apa anak-anak? Ya, sebagai orang yang beriman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita harus buat apa? Harus buat apa? Berdoa. Iya, harus berdoa. Dan oleh karena itu, siapa yang mau pimpin doa pagi ini? Iya, silakan. Ikutan buat tesis. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan kita hari ini. Kita akan baca teks, akan mengamati gambar, akan berdiskusi kelompok, dan juga akan menuliskan kewajiban dalam menghemat energi di rumah. Nah, anak-anak, sekarang Pak akan bagikan LKPD untuk kalian lihat. Ini apa? Panduan pekerjaannya ada di dalam sini ya. Ya, dan semua sudah LKPD. Sebelum kita lanjut kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak mau lihat semuanya masih semangat atau tidak. Supaya kita tetap semangat, maka kita semua, Pak, semua berdiri. Kita akan melakukan yel-yel. Satu jari kanan tambah satu jari kiri, masih ingat? Masih? Iya, silakan. Mari kita lakukan yel-yel ini dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadi jembatan 2. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadi kamera. Iya, cepat. Sebelumnya itu, kira-kira siapa yang bisa bercerita kepada kita semua kegiatan apa saja yang dilakukan sejak bangun tidur sampai dia tiba di sekolah. Dilakukan kegiatan apa-apa saja. Kira-kira siapa yang bisa bercerita? Pak minta Clara berdiri. Silakan. Nanti Pak pandu, Pak tanya. Tadi pagi Clara bangun. Setelah bangun buat apa? Ya. Setelah mandi buat apa lagi? Tukar pakaian. Terus makan tidak? Nah, terus setelah makan berangkat ke sekolah. Jalan kaki atau naik kendaraan? Nah, terus sampai di sekolah sekarang sudah ikut kegiatan
pelajaran. Nah, silakan duduk. Tepuk tangan buat Clara. Nah, anak-anak semua, apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan Clara itu ada yang berkaitan dengan energi atau tenaga. Clara bisa datang ke sekolah, sampai di sekolah karena Clara memiliki apa? Tenaga atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Clara didapat dari mana? Tadi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dia dapat kekuatan dari mana? Dari kegiatan apa tadi? Mandi kau, makan kau, tukar kau apa? Ya? Tepuk tangan buat semua. Ya. Jadi dari kegiatan makan. Jadi yang Pak mau ambil di sini adalah kita akan belajar tentang energi ya. Cerita Clara itu menggambarkan bahwa kita membutuhkan energi. Dan hari ini kita akan belajar tentang energi. Ya, baik anak-anak, sekarang kalian buka LKPD kalian di halaman 3, halaman 1, 2, 3. Di situ, halo. Iya, di situ ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Bukan yang ini, yang sebelah kiri. Makanan. Iya, yang ini? Matahari. Yang ini? Air. Air, ini di mana? Bola. Nah, kalian setiap gambar itu di bagian kanannya ada emoticon atau kalian bercentang pada emot ini. Ketika kalian lihat makanan yang enak, perasaan kalian seperti apa? Sedih, biasa saja atau senang? Senang. Ya, sabar, satu-satu nanti jawab di LKPD masing-masing. Nanti matahari juga begitu. Lihat matahari ini sedih, biasa saja atau senang. Kemudian, baik, anak-anak semua, apakah kalian sudah memberikan centang pada gambar sesuai dengan perasaan kalian? Sudah. Nah, coba Pak tanya ini Clara. Clara di bagian ini, makan ini Clara centang apa? Ya, centang apa? Kuat? Senang. Kenapa Clara senang? Ya, suka makan. Kemudian siapa? Alfa, centang matahari. Matahari punya perasaannya apa? Biasa saja. Karena matahari kenapa? Ya? Matahari apa? Panas. Matahari terang. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca teks. Kalian buka buku kalian halaman 89. Di tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima. Buku siswa, bukan LKPD. Nah, sekarang kalian semua sudah buka di halaman 89. Kalau sudah, silakan baca. Baca tadi mungkin masih lupa-lupa, kita akan dengarkan video atau suara dari ini apa, dari YouTube yang akan membacakan kepada kalian, membacakan kembali teks ini ya. Jadi mungkin tadi ada yang terlewatkan, yang bacanya buru-buru atau kurang itu. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang dibacakan berikut ini ya. Bisa? Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan. Listrik untuk menyediakan air. Juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar.
membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian sudah paham atau belum? Sekarang coba kalian lihat di LKPD. Kata-kata dalam kotak biru itu kalian satu orang centang satu saja. Pilih satu. Pilih salah satu kata-kata dalam sini ini yang tadi kalian sempat ingat saat kalian baca ataupun kalian dengar tentang teks itu. Bisa centang salah satu, nanti sebentar Pak tanya. Bisa paham? Silakan. Bagaimana, semua sudah centang? Sudah. Coba ini Alfa pilih kata apa di situ yang dicentang? Baca. Ruang kelas bersih. Iya, ruang kelas bersih. Teks punya apa? Ya, kipas angin. Sekarang ini gambar yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Jadi dimaksud dengan kelas yang aman dan nyaman ini, di sini ada apa-apa saja ini? Ya, kipas angin. Ini juga Kipas angin. Nah, ini apa? Lampu. Lampu untuk penerangan. Ya, kelasnya aman dan bersih. Jadi dari teks yang kalian sudah pilih, terus dari gambar ini, bahwa kelas aman dan nyaman untuk kita belajar juga membutuhkan energi. Dan di sini kalau dari gambar ini maka energi yang paling dibutuhkan adalah energi apa? Energi listrik. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Ya, kipas angin ditusuk maka jadi bergerak, berputar. Lampu listrik dihidupkan kontaknya jadilah gerak. Kipas angin ditusuk dia berputar. Dinamo ditusuk air mengalir ke WC. Jadi dari cerita itu menggambarkan bahwa energi listrik itu dapat diubah menjadi energi gerak, dapat diubah menjadi cahaya, dan juga dapat menggerakkan dinamo untuk air bisa mengalir ke WC. Itu semua karena berawal dari energi listrik. Di sekolah juga ada air yang kita pakai untuk siram bunga. Jadi energi itu bermanfaat bagi kehidupan kita manusia. Tetapi sekolah yang pakai listrik, yang pakai itu setiap bulan itu pasti bayar meteran dan juga isi pulsa. Kita sebagai warga sekolah harus menjaga fasilitas tersebut supaya meteran jangan rusak atau lampu listrik jangan cepat rusak, dan juga supaya menghemat biaya. Kewajiban kita yang paling utama adalah kita menghemat biaya dengan cara kita setelah pakai air kita buat apa? Ya, setelah pakai air kita buat apa sekalian? Ya, setelah keluar dari kelas lampunya dibuat apa? Ya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua. Berkaitan dengan penjelasan Pak tadi, ada tugas di belakang situ. Ada
Ada 5 nomor yang harus kalian kerjakan. Silakan. Ya, baik. Semua sudah? Sudah. Ya, nanti sebentar baru dikumpulkan untuk diperiksa. Kita lanjut ke di bagian yang 4, di LKPD bagian yang 4. Di situ kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, karena ada 3 gambar, ada 3 bagian di situ, maka kita akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Di sini siapa yang suka berenang, yang suka dengan air? Semua. Kalau begitu, untuk nomor 1, Pak bagi saja. Kalian 4 orang. Nomor 1 yang ini, kalian 4 orang kerja sepakat. Yang ini centang yang mana, sidang yang mana. Bisa paham? Sidang itu maksudnya karena perilaku itu tidak sesuai dengan kewajiban menghemat energi. Ya. Kalau centang berarti itu perilaku sesuai. Nah, sekarang kalian 4 berkumpul di satu tempat. Kerja masing-masing, ya, silakan. Martin dengan siapa? Kalian dapat nomor 1. Sama, satu kelompok harus sepakat supaya jawabannya sama. Ya, anak-anak, selamat siang. Semua sudah berdiskusi? Ya, sekarang Pak akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasilnya beserta alasan. Jadi, anak-anak sampaikan alasan kenapa setuju atau tidak setuju dengan gambar tersebut. Bisa paham? Nah, kelompok 1 kira-kira siapa yang mewakili? Ya. Alfa. Ya, tepuk tangan buat Alfa. Ya. Di sini. Ya, gambar pertama buat apa? Ya, dia buang-buang air. Jadi, itu perilaku yang baik atau tidak? Tidak. Yang berikut. Ya, itu perilaku kewajiban dan menghemat energi. Ya, betul ya? Betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tahu gambar pertama apa? Ya, membersihkan jendela. Kalian setuju atau tidak? Ya, kelompok 2 setuju karena apa? Membersihkan jendela itu kalian setuju karena itu merupakan perilaku yang baik, perilaku menjaga dan melindungi lingkungan karena apa? Tidak setuju? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ya, gambar pertama anak sekolah coret-coret di papan. Itu tindakan yang menghemat atau memboros? Memboros. Ya, memboroskan kartu tulis. Ini juga. Ya, yang berikut. Seorang anak buat ya menyiram bunga. Itu tindakan yang baik atau tidak? Baik. Ya, tidak hasilnya dan semuanya hasilnya bagus. Kita tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan yang terakhir. Di situ disuruh kalian tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Nah, karena ini kalian satu orang tulis 1 saja. Tuliskan kewajiban itu bisa berdasarkan hobi atau kesukaan kalian. Kan kewajiban yang kalian lakukan di rumah ada juga yang berdasarkan hobi, ada juga berdasarkan kebiasaan. Perhatikan sini, contoh.
Fred suka nonton TV. Maka kewajiban Fred dalam hal menghemat energi di rumah adalah Fred tulis, setelah nonton TV saya matikan TV baru pergi bermain. 5, 4, 3, 2. Ikut semua. Pak sudah kasih kalian tugas untuk menuliskan salah satu kewajiban kalian di rumah yang berkaitan dengan penghematan energi, ya. Nah, kira-kira siapa yang sudah? Ya, ini satunya apa? Kewajiban menghemat energi di rumah apa? Ya, ini satunya matikan keran air. Tepuk tangan buat Nisa. Coba Fred. Iya, jadi matikan kipas angin. Tepuk tangan untuk Fred. Clara. Iya, matikan kompor setelah memang memasak. Kalau kalian lupa kasih mati kompor, itu bukan hanya sekedar pemborosan, tapi tak salah berarti rumah bisa buat apa? Rumah bisa. Jadi ada hal yang harus kalian perhatikan. Nah, anak-anak semua, halo. Nah, energi yang kita belajar tentang listrik, air, yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari harus kita menghemat. Tujuan menghemat supaya apa? Supaya energi itu tidak cepat habis. Kemudian supaya juga kita menghemat biaya, ya. Nah, anak-anak semua, kita sudah selesai mengajarkan itu, maka kegiatan pembelajaran kita selesai. Sebelum selesai, Pak ada mau tanya sesuatu, ya. Energi, ya. Jadi energi yang Tuhan sudah berikan, kita harus bisa menghemat, ya. Nah, sekarang Pak mau tanya lagi. Kegiatan pembelajaran hari ini kalian senang atau tidak? Senang. Kenapa senang? Apa lagi, kan? Kalau yang kalian tidak suka apa? Ya? Iya. Nah, kalau kalian suka, semoga pembelajaran berikut kita juga buat seperti ini, ya. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak silakan duduk kembali untuk kita berdoa dan kita kembali. Mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Franky Paulin, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Rotendao. Pertama, saya akan menyampaikan refleksi atas aksi nyata yang saya sudah lakukan, di mana aksi nyata ini memuat diferensiasi dan juga memuat kompetensi sosial emosional. Nah, bagi saya
melaksanakan pembelajaran dengan muatan diferensiasi dan sosial emosional ini adalah yang pertama kali saya lakukan. Nah, dalam tahapan pembuatan perangkat pembelajaran tentunya saya sangat ragu dan juga bimbang untuk memasukkan kegiatan apa-apa saja yang perlu dimasukkan yang mencerminkan itu diferensiasi proses, konten maupun produk, serta kegiatan apa-apa saja yang masuk dalam muatan kompetensi sosial emosional. Nah, oleh karena itu saya harus berusaha keras dan juga harus memilih dan selektif terhadap langkah-langkah kegiatan yang ada sehingga mencerminkan diferensiasi dan juga KSE atau kompetensi sosial emosional. Nah, namun dengan motivasi yang kuat saya berhasil membuat perangkat pembelajaran dan terakhir saya menerapkan aksi nyata tersebut. Nah, dalam pelaksanaan aksi nyata awalnya juga saya ragu-ragu apakah ini bisa atau tidak bisa membuat siswa ada dalam proses yang benar dalam konteks diferensiasi dan KSE atau tidak. Dalam pelaksanaannya saya bersyukur bisa berjalan dengan baik dan apa yang saya sudah rencanakan terkait dengan diferensiasi proses, konten maupun produk serta penanaman KSE kompetensi sosial emosionalnya bisa tercapai sesuai dengan saya rencanakan. Di mana sedikit bercerita tentang proses tersebut di tahap diferensiasi konten, di mana terkait dengan teks, maka sebelum itu anak-anak disuruh membaca teks, dan bagi anak-anak yang belum bisa setelah membaca teks saya putarkan lagi audionya untuk anak-anak yang belum lancar bisa mendengar dan juga yang sudah lancar bisa mendengar bersama-sama. Setelah itu ada juga proses anak-anak berdiskusi melalui mengamati gambar dan juga ada KSE pengenalan emosi, ada memberi centang pada emotikon dan juga ada KSE yang melatih anak untuk fokus melalui ice breaking dan sebagainya. Nah, itulah aksi nyata yang saya lakukan dan hasilnya saya melihat tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Berbeda dengan sebelumnya bahwa kalau kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan teks biasanya saya mengalami kesulitan karena saya harus membimbing anak-anak yang belum bisa baca ini supaya bisa memahami isi teks, sedangkan anak-anak yang sudah bisa baca mereka tinggal baca dan pahami. Ini kesulitan yang saya alami. Namun pada kegiatan diferensiasi ini saya melihat ada peningkatan di sini, di mana yang bisa baca maupun yang masih eja-eja tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran karena ada membaca dan juga ada mendengar audio yang sama sesuai dengan teks yang mereka baca itu. Dan juga terkait dengan proses dengan mengamati gambar-gambar, anak-anak juga punya kemampuan atau punya hobinya lihat gambar. Jadi dengan lihat gambar mereka tertantang untuk menyelesaikan tugas yang ada. Dan juga ada ice breaking yang membuat mereka fokus. Namanya anak SD, seru-seruan itu bisa membuat minat atau semangat belajar mereka itu bertumbuh. Nah, demikianlah refleksi dari saya, dan terakhir yang kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam muatan diferensiasi dan KSE, dimantapkan lagi agar semakin hari kualitas dan mutu pembelajaran itu semakin tercapai dengan memperhatikan profil belajar, minat dan juga kesiapan belajar. Mungkin hanya itu saja refleksi dari saya. Sekian.